adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang menghargai makanan tradisional, produk, dan jasa lokal. Adik-adik Sobat Eksis, apa sikap terbaik yang bisa kita lakukan dengan adanya hal-hal yang ada di sekitar kita? Yap, benar sekali. Sikap terbaik yang bisa kita lakukan karena adanya hal-hal yang ada di sekitar kita adalah dengan menghargainya. Contoh hal-hal yang ada di sekitar kita itu seperti makanan tradisional, produk lokal, dan jasa lokal. Dengan adanya makanan tradisional, kemudian produk lokal dan jasa lokal, maka kita harus menghargainya. Karena kalau bukan kita sebagai masyarakat lokal, maka siapa lagi bukan yang menghargainya? Nah, agar kalian lebih mengerti tentang hal ini, yuk kita simak video ini sampai selesai. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang makanan tradisional. Berbicara tentang makanan, siapa sih yang tidak suka dengan makanan? Ya, makanan itu ada bermacam-macam jenisnya. Salah satu jenis makanan yaitu makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan yang didapatkan dari turun-temurun dan memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerahnya. Makanan tradisional Indonesia sangat banyak macamnya. Keanekaragaman makanan tradisional biasanya dipengaruhi oleh keadaan suatu daerah atau tempat tinggal dan budaya yang ada pada masyarakat tersebut. Makanan tradisional biasanya memiliki nilai yang lebih daripada makanan yang lainnya. Karena makanan tradisional mewakili kearifan lokal suatu masyarakat yang ada pada daerah tersebut dan mempunyai resep yang turun-temurun. Oleh karena itu, makanan tradisional menjadi ciri khas suatu daerah dan kita harus menghargai serta melestarikannya. Tahukah kalian bahwa makanan tradisional memiliki ciri-cirinya? Berikut ini adalah ciri-ciri makanan tradisional. Yang pertama, resep makanan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi pendahulunya. Yang kedua, penggunaan alat tradisional tertentu di dalam pengolahan masakan tersebut. Misalnya, masakan harus diolah dengan alat dari tanah liat. Dan yang terakhir, teknik olah masakan merupakan cara pengolahan yang harus dilakukan untuk mendapatkan rasa maupun rupa yang khas dari suatu masakan. Makanan tradisional ada berbagai macam ragamnya, seperti ragam makanan tradisional, ragam minuman tradisional, dan ragam jajanan. Ragam makanan tradisional itu bisa berbentuk makanan pokok, olahan daging, lalu juga sayur. Nah, contoh dari makanan pokok pada makanan tradisional itu seperti ketupat, lontong, bakcang, nasi jagung, papeda, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya makanan pokok tersebut dimakan dengan lauk khas daerah masing-masing. Contohnya seperti ketupat dan sambal krecek. Apakah kalian pernah memakannya? Selain makanan pokok, terdapat juga olahan daging pada ragam makanan tradisional. Contohnya seperti rendang. Siapa sih yang tidak kenal rendang? Rendang adalah makanan olahan daging yang sudah sangat terkenal dan mendunia. Bahkan pada tahun 2011, rendang pernah menduduki posisi peringkat pertama dalam World's 50 Most Delicious Food versi CNN International. Selain olahan rendang, ada pula olahan rawon, dendeng, kemudian empal goreng, dan masih banyak lagi. Oh iya adik-adik Sobat Eksis, makanan tradisional olahan daging tidak hanya berbahan baku daging sapi saja loh. Terdapat pula makanan tradisional berbahan baku ayam dan ikan. Salah satunya adalah pekasam, makanan tradisional khas Kalimantan. Pekasam merupakan salah satu cara untuk mengolah dan mengawetkan ikan secara tradisional. Cara ini sudah ada sejak zaman dahulu yang digunakan masyarakat karena belum adanya tempat untuk penyimpanan ikan. Metode pekasam ini sendiri sering digunakan oleh beberapa daerah di Indonesia, yakni Kalimantan dan Sumatera. Ikan-ikan ini diawetkan dalam sebuah wadah dan dicampur dengan nasi serta garam.
Lalu ikan ini diawetkan selama beberapa hari di suhu ruang. Uniknya, ada yang memakannya langsung tanpa dimasak dan ada pula yang memasaknya dahulu. Apakah kalian ingin mencobanya? Tidak hanya makanan saja, terdapat pula ragam minuman tradisional dan jajanan tradisional yang harus kalian ketahui. Minuman tradisional adalah minuman yang berasal dari bahan-bahan yang tradisional seperti rempah-rempah dan diwariskan secara turun-temurun. Minuman tradisional menjadi salah satu warisan budaya yang memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi. Contoh dari minuman tradisional seperti wedang ronde, bandrek, kemudian es selendang mayang dari Betawi, es gempol pleret dari Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Makanan tradisional tidak hanya berbentuk makanan pokok atau makanan sebagai menu utama saja. Makanan tradisional juga ada yang berbentuk makanan ringan atau biasa disebut sebagai jajanan. Di berbagai daerah, makanan ringan tersebut disebut sebagai jajanan pasar. Contoh dari makanan ringan ataupun ragam jajanan tradisional itu seperti wingko babat, kue talam, tempe mendoan, getuk lindri, dan masih banyak lagi. Oh iya, untuk tambahan informasi adik-adik Sobat Eksis nih, zaman dahulu di daerah Jawa Tengah, jajanan pasar ini dijual oleh para penjual yang dikenal dengan yutenong atau tenongan. Jajanan pasar ini dijajakan dalam wadah besi atau bambu bernama tenongan. Penjual makanan tradisional ini membawa tenongannya berkeliling dan menawarkannya pada pembeli. Makanan yang dibawa juga bermacam-macam, dari makanan asin seperti lumpia hingga makanan manis seperti lapis. Makanan-makanan tradisional ini harus kita hargai dan lestarikan keberadaannya, karena hal ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang kita punya. Selain makanan tradisional, kita juga harus menghargai kerajinan dan produk yang ada di sekitar kita. Biasanya, setiap daerah memiliki kerajinan dan produk yang berbentuk barang yang berbeda-beda atau khas sesuai dengan daerahnya. Misalnya seperti noken. Noken adalah kerajinan dari Papua. Noken ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan kemudian dijadikan tas atau kantong yang bisa menampung barang. Selain kerajinan noken, masih banyak lagi kerajinan dan produk yang khas dari Indonesia. Contohnya seperti ulos dari Sumatera Utara, songket dari Palembang, dan kerajinan serta pahatan dari Jepara. Kerajinan-kerajinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan memiliki filosofi yang sangat mendalam berkaitan dengan budaya masing-masing daerah. Berkat keunikan dan keindahan dari kerajinan-kerajinan khas Indonesia, maka kerajinan ini telah diakui hingga mancanegara dan disukai oleh banyak orang. Berkat hal ini, kita sebagai warga lokal harus bangga dengan kerajinan-kerajinan khas Indonesia. Selain kerajinan khas masing-masing daerah, terdapat pula produk-produk lokal yang harus kita hargai keberadaannya. Produk-produk lokal itu bisa berbentuk sandang atau pakaian, mebel, alat rumah tangga, makanan, dan masih banyak lagi. Contoh produk lokal dari Indonesia itu seperti sepatu Cibaduyut yang dihasilkan dari kawasan Cibaduyut atau sepatu kulit Magetan. Nah, dengan produk lokal ini juga tidak kalah saing dari produk luar negeri. Dengan kita memilih produk lokal, maka kita sudah turut menghargai dan memajukan produk tersebut. Jasa lokal merupakan salah satu hal yang harus kita hargai keberadaannya pula. Jasa lokal merupakan penyedia jasa atau tenaga yang berasal dari masing-masing daerah. Jasa lokal ini juga dapat kita temui di sekitar tempat tinggal kita. Contohnya seperti jasa layanan transportasi beca. Mungkin saat ini banyak sekali orang yang menggunakan moda transportasi pribadi. Tetapi tidak ada salahnya juga jika kita menggunakan jasa layanan transportasi beca. Hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa lokal dan kita turut membantu perekonomian para penyedia jasa loh adik-adik. Nah, itulah tadi materi tentang menghargai makanan tradisional, produk, dan jasa lokal. Adik-adik Sobat Eksis,
Mari kita bangga dengan menggunakan ataupun mengonsumsi makanan tradisional, produk, dan jasa lokal. Hal ini sebagai cara untuk melestarikan, menghargai, dan membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Karena kalau bukan dimulai dari masyarakatnya sendiri, siapa lagi bukan? Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, bertemu dengan Kak Ella di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.